Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas waktunya karena bisa hadir dalam acara aksi nyata dari apa materi yang saya sudah pelajari, di mana ini merupakan bagian rangkaian akhir dari modul-modul yang dipelajari. Nah, untuk modul 1.4 di mana terakhir ada aksi nyata, yaitu menyampaikan kepada teman-teman materi-materi yang disampaikan dari modul yang saya pelajari. Nah, Bapak dan Ibu, di sini aksi nyata yang akan saya sampaikan adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini ada di modul 1.4. Nah, kemudian di sini ada Pak Sandi selaku pelajar praktiknya, dan ini adalah Bu Atika Indah Febriani, dia fasilitator, dia badannya di Palembang. Jadi kita bertemu pada saat rukol aja dengan secara online. Kalau Pak Sandi dia bisa datang kemari. Nah, Bapak dan Ibu, saya lanjut ke materi pertama. Pertanyaan pemantik. Apa yang ada dalam benak Bapak dan Ibu terkait budaya positif? Yang Ibu pahami, kira-kira budaya positif itu apa? Bisa perbuatan, bisa perkataan, yang penting positif. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Budaya positif, misalnya ketemu guru, saling, yaitu salah satu budaya positif. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu? Menurut Bapak dan Ibu budaya positif itu apa saja? Bersapa, kemudian mengucap salam. Apalagi Bapak dan Ibu? Tersenyum. Kemudian artinya semua perbuatan yang sifatnya positif, ya, itu adalah budaya positif. Nah, kemudian apakah penting budaya positif diterapkan di sekolah kita Bapak dan Ibu? Penting sekali ya, itu karena memang kita lembaga pendidikan membentuk karakter-karakter manusia yang harus mampu menerapkan budaya positif, entah itu di sekolah maupun di tempat mereka tinggal di masyarakat. Nah, kemudian budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif di sini adalah sangat penting karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dan atau motivasi diri khususnya. Artinya intrinsik di sini adalah dalam dirinya sendiri. Tidak ada dorongan dari luar. Perubahan perilaku berdasarkan dirinya sendiri. Kita sebagai guru bukan hanya memahami atau memperdalam budaya positif, melainkan juga memiliki kewajiban menyebarkan pesan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada peserta didik, agar menjadi siswa yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia sesuai dengan filosofi KJ Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah, budaya positif yang akan saya sampaikan ke Bapak dan Ibu ini ada 8 materinya. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Nah, ini adalah materi yang akan saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Harapan saya Bapak Ibu tetap semangat ya. Pokoknya harus tetap semangat gitu. Karena kalau Bapak Ibu semangat, saya nggak semangat. Nah, di sini saya masuk ke yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan. Nah, menurut Bapak dan Ibu, proses pembelajaran yang mana yang Bapak dan Ibu gunakan? Apakah berproses artinya berpusat kepada peserta didik,
atau berpusat kepada guru. Selama ini yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak prosesnya itu menggunakan dua metode ini. Apakah berpusat pada siswa atau berpusat pada guru? Berpusat kepada siswa. Ada yang berpusat kepada guru? Artinya kalau kita berpusat pada guru, anak-anak selalu mengikuti apa kata kita. Kita selalu ceramah, ya. Jadi anak-anak selalu mengikuti apa kita. Kita bilang A, ikutin. Kita bilang B, kita ikutin. Artinya di situ tidak akan terbentuk yang namanya kemandirian. Tidak akan terbentuk yang namanya anak-anak berpikir kritis. Jadi apa kata kita? Nah, tapi kalau kita belajar dengan berpusat kepada murid, artinya anak-anak akan merasa lebih menghargai, ya. Kemudian terbentuknya karakteristik, kemudian juga mampu berpikir kritis, dan kita juga hanya sebagai fasilitator, gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu sudah menerapkan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid, gitu ya. Karena memang itu salah satu filosofi Ki Haji Dewantara Bapak dan Ibu, ya. Oke. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru, prinsip pembelajaran diferensiasi. Nah, pertanyaannya adalah apa sih berdiferensiasi itu, Bapak dan Ibu? Artinya kita belajar dengan menerapkan berbagai macam cara, ya. Artinya tidak dengan satu cara, gitu. Dan kita tidak bisa menjadikan anak itu menggunakan satu metode saja, tetapi dengan berbagai macam metode, gitu sekali. Nah, di sini ada prinsipnya Bapak dan Ibu. Pertama, belajar berpusat kepada peserta didik. Guru yang menjadi fasilitator. Kita memberikan suatu pemahaman, lalu anak yang mengerjakan, gitu. Nah, kemudian belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selama ini kan kita tidak berpikir belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya. Jadi mau anaknya pintar, mau anaknya biasa-biasa saja, pokoknya apa kata gurunya. Ternyata itu salah Bapak dan Ibu. Berdasarkan filosofi Ki Haji Dewantara bahwa itu salah. Bahwa kita harus memahami, menyampaikan itu berdasarkan kebutuhan peserta didik. Itu. Nah, selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru prinsipnya di sini adalah merupakan hasil pemikiran Ki Haji Dewantara, yaitu menuntun, memberi contoh, dan pembelajaran berpihak pada peserta didik. Tujuannya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Yang pelajar Pancasila itu seperti Bapak Ibu ketahui, nah ini dia, gitu. Nah, adakah Bapak Ibu yang bisa menyanyikan lagu ini? Lagunya, ayo Bapak dan Ibu. Oke, coba kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini insya Allah kalau kita sambil dinyanyikan pasti hafal, ya. Tapi kalau tidak dibuat lagu mungkin agak sedikit lupa. Oke. Nah, ini profil pelajar Pancasila diantaranya beriman bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah harapan-harapan yang ingin dicapai oleh Ki Haji Dewantara untuk guru-guru zaman sekarang. Jadi paradigma yang lalu yang lama-lama itu jangan dipakai, gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini terjadi sekali miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya gini, ini kaitannya dengan kita merasa bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Apa-apa gampang nih, mereka nakal, nanti saya atur, akan saya buat seperti ini. Nah, ternyata itu hanya ilusi, gitu. Nah, kenapa ilusi? Karena yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Kenapa dengan dirinya sendiri? Contoh gini, ketika ibu memberikan hukuman kepada anak, oke lah, saat ini dia nurut. Tapi kalau nggak ada gurunya, pasti dia akan mengulangi kembali. Jadi kita tidak bisa mengontrol secara sepenuhnya. Pasti ya,
ada kalanya dia akan melakukan perubahan yang sama, karena itu ada sifatnya jangka pendek gitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini akan dilanjutkan. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ternyata tidak juga. Kenapa kok Pak Wadi tidak? Padahal penguasaan positif efektif dan bermanfaat, ternyata tidak. Yaitu tadi kembali lagi kepada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dimana kalau unsur intrinsik dalam dirinya sendiri, kalau ekstrinsik itu berdasarkan dorongan dari orang lain. Ya, kalau akan berubah berdasarkan ekstrinsik, berdasarkan kata gurunya begini, dia mau berubah. Kata bapak dan ibu gurunya begini, dia akan berubah. Tapi itu skalanya pendek. Beda kalau unsur intrinsik, oh iya ya, kalau saya melakukan kesalahan, saya akan begini. Kalau saya salah lagi, saya akan begini. Jadi berdasarkan kesadaran sendiri. Nah, itu yang lebih baik, gitu. Nah, kemudian apakah selama ini kita bisa mengontrol murid, Bapak dan Ibu? Tidak selamanya. Seperti tadi yang kita temukan ya. Kita tidak bisa mengontrol murid, gitu ya. Karena memang ada satu hal yang harus dibutuhkan oleh murid. Nah, ini kita akan lanjut materi selanjutnya. Berikutnya, miskonsepsi tanpa kontrol. Guru menganggap berhasil mengontrol itu hanya ilusi. Ya, yang tadi saya bilang hanya jangka pendek. Kemudian berubah jangka pendek, perlu adanya motivasi intrinsik dalam dirinya untuk mengontrolnya. Jadi orang akan berubah baik itu jika dorongan dirinya berhasil. Gitu. Nah, kemudian berdasarkan kita masuk kepada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, menurut stimulus respon, realitas kita sama. Ternyata menurut teori kontrol, realita kita itu berbeda. Gitu. Lalu semua orang melihat yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Betul nggak Bapak dan Ibu? Ya, misalnya kita mau jalan ke Tulunggong, pasti dia akan mengarahkannya, oh saya dari dari Grogol nggak lewat situ loh, saya lewat sini. Nah, artinya gambarannya berbeda, tidak sama. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu ilusi. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang itu tentang dunianya saja, tapi dengan ketika kita berhadapan dengan orang yang kita sama sepandangan, itu ternyata ya, itu hanya ilusi. Tapi kalau kita bercerita, oh Jakarta itu luas loh, nah itu sama. Gitu. Ya, nah orang lain bisa mengontrol saya, dan itu hanya ilusi. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika Anda berbuat kesalahan, kemudian hanya orang lain tidak bisa, tapi diri kita sendiri yang bisa. Gitu. Nah, ini terkait dengan teori kontrol. Nah, kemudian pemaksaan Anda ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini itu ternyata ilusi. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, itu jadi terkait dengan teori kontrol ini, Bu. Jadi kaitannya dengan paradigma lama, artinya tidak seperti itu. Next, Bapak dan Ibu. Nah, menurut Stephen and Covey, Principle Continued Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki secara cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagi Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi ini menurut beliau. Artinya apa Bapak dan Ibu? Paradigma baru kita harus sesuaikan, paradigma lama kita harus rubah. Gitu ya. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu masih semangat? Kayaknya kelihatannya masih serius banget gitu ya. Coba saya ingin tepuk semangat. Semangat. Ibu kalau bangun pagi biasanya suka tepuknya pelan. Kalau siang agak kenceng. Kalau sore kenceng banget. Nah, sekarang saya pengen Bapak Ibu tepuk pagi. Tadi pagi gimana? Pelan kan? Kalau siang
Kalau sore kencang banget. Oke. Tepuk sore. Oke. Tepuk pagi. Oke, berarti Ibu masuk fokus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Adil untuk menguatkan Bapak dan Ibu. Nah, di sini materi kedua adalah disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini benar nggak Bapak dan Ibu? Disiplin ada kaitan dengan hukuman. Anak akan dihukum pasti akan berbuat positif nantinya. Benar salah Bapak dan Ibu? Iya juga sih, tidak juga sih. Ya kan? Anak melakukan kesalahan, kita hukum nih. Kamu salah deh. Nantinya dia akan berbuat hal yang positif lagi. Ya. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman kepada ibu. Ya, justru itu adalah salah kalau kita seperti itu. Satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi realitanya kalau anak mau berbuat baik pasti mesti dihukum dulu. Realitanya kan gitu ya. Nah ternyata menurut beliau itu salah. Nah artinya ketika kita sudah paham ini sedikit kita coba rubah-rubah. Oke, nah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk mengubah kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Misalnya kamu juara 1, dapat penghargaan, lalu berubah jadi baik, belajarnya jadi semangat. Nah ternyata ketika nggak dikasih penghargaan, dia akan belajar baik. Dia juara 1 nih, dikasih piala atau dikasih hadiah. Besok-besoknya dia juara 1 lagi, tapi nggak dikasih hadiah. Itu akan menerapkan disiplin positif nggak? Males, ya kan? Oh si ibu bang kemarin saya dapat ini, kok sekarang enggak sih? Masa belajarnya pasti begitu. Nah ternyata ya itu harus kita rubah dengan cara apa? Menumbuhkan kesadaran. Gitu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, selamat datang Pak Dimas Panto. Silakan. Ini minumannya ada di sini. Oh iya. Oke, nah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama adalah lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya kita jangan berpaku pada dari mana sih dia asalnya, dari mana sih bangsanya, atau agama apa sih. Kita jangan seperti itu. Ya, ketika kita menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini contoh nilai kebajikan berdasarkan Program Pancasila seperti tadi bertakwa, berakhlak mulia, berkenan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar positif. Nah, menurut Ibu Pribadion program PPYP itu nilai kebajikan itu diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berdasarkan menurut keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengarannya aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, artinya ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di siswa kita, gitu. Nah, lanjut. Nah, kita masuk ke materi kedua Bapak dan Ibu, yaitu kebutuhan dasar. Nah, ini yang penting sekali kita harus pahami benar-benar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak dan Ibu pernah nggak mengalami anak yang kira-kira berantem di kelas? Sering. Nah, Ibu tanya nggak? Dek, kenapa kamu berantem? Coba. Artinya ketika anak itu berantem, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Gitu. Contohnya berantemnya karena penggaris. Nah, si A mau minjem penggaris dia dikasih. Nah, artinya apa? Kebutuhan dasar mereka terhadap penggaris itu nggak ada. Gitu. Jadi kita tidak boleh menjudge
mereka itu salah, tapi kita harus benar-benar memahami kenapa mereka berantem, kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi. Jadi kayak gitu. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dan kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, lalu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, lalu kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi ketika ada masalah, ini kuncinya. Kita tanyakan dulu kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi. Karena kalau kebutuhan dasar mereka semuanya terpenuhi, insya Allah mereka akan selalu berbuat baik. Tapi kalau misalnya contoh ada lagi, dia tidak mengerjakan PR, lalu kita jas, kamu gimana sih gak mengerjakan PR? Tapi kita tanyakan, Dek, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu kenapa? Nanti dia akan menjawab, saya tidak punya buku, saya kemarin begini. Nah, artinya kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi, dan kita harus memenuhi itu. Gitu. Kalau kita bisa memenuhi itu, otomatis tidak akan terjadi suatu hal yang terlambat kepada ibu. Nah, selanjutnya, kita masuk lagi ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 materi yang saya sampaikan. Kira-kira masih semangat Bapak dan Ibu? Semangat ya. Tadi ada 8 ya, berarti tidak sedih. Berarti ada 5 lagi. Siap. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsiknya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak berubah karena dorongan ekstrinsik itu karena takut hukuman, gitu. Anak berbuat baik karena dorongannya dimarah-marahin sama bu gurunya, berarti dia dorongannya ekstrinsik, gitu. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, dia mau disanjung, dia belajar dengan rajin karena ada reward penghargaan dari bapak dan ibu guru. Nah, ini perilaku yang tidak baik kalau berdasarkan ekstrinsik. Yang baiknya bagaimana? Yaitu perilaku atau motivasi dari ekstrinsik tadi, dari dalam dirinya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu bapak dan ibu. Jadi kita kurangi yang namanya memberikan penghargaan, kita kurangi yang namanya memberikan hukuman, tapi kita berikan pemahaman kepada anak-anak terkait budaya positif, perilaku positif. Kalau anak melakukan perbuatan salah, dampaknya apa? Kita berikan pemahaman, gitu. Dan kita juga dibiasakan harus membuat suatu keyakinan kelas. Jadi biar nanti ketika ada permasalahan di kelas ditanya, kamu dulu keyakinan kelasnya apa untuk pertama belajar, gitu. Nah, itu akan terjadi hubungan timbal balik. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjut. Nah, di sini hukuman ada konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman berarti tidak terencana, artinya tiba-tiba, itu maksudnya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, nanti orangnya tidak tahu, berupa hukuman yang psikis. Lalu konsekuensinya terancam, terencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Lalu kalau restitusi, nah ini yang penting. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Nah, nanti saya akan bahas terkait dengan restitusi. Nah, ini sangat penting sekali untuk memecahkan masalah kita di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, saya lanjut. Nah, kita masuk yang keempat, 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada manajer, ada pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Artinya kita nanti akan masuk ke dari 5 itu mana? Ya. Nah, apakah kita masuk ke orang di bagian penghukum, atau sebagai manajer, atau pembuat merasa bersalah, atau pemantau dan juga teman? Nah, saya punya kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
pasti dipanggil dong. Sini kamu, kenapa tidak pakai atribut? Udah kamu sana. Pak Guru nggak mau dengan alasan. Hormat kamu sama tiang bendera 1 jam. Gitu kan? Atau kamu lari muter-muter lapangan. Kan gitu. Nah, orang-orang seperti itu nanti akan termasuk ke 5 kontrol itu. Nah, ketika kita menjadi penghukum, kita selalu hormat kamu bendera selama 1 jam. Nah, berarti kalau kita seperti itu berarti kita guru yang orangnya penghukum. Lalu kalau pembuat merasa bersalah, kalimatnya berapa kali bapak dan ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Artinya mereka anak itu merasa dijaz, salah, gitu. Nah, kemudian kalau teman, ayo dong, ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya kali ini aja. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai membuat seperti ini. Nah, ini adalah 5 kontrol guru sebagai teman. Artinya ketika anak melakukan kesalahan, 5 kontrol itu mana yang dipakai? Ya. Lalu kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya koperasi dan jangan diulangi. Artinya mengamati, gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer selalu diawali dengan apa kamu tidak tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Artinya mengajak anak untuk mencoba menyelesaikan solusinya sendiri, gitu. Nah, sekarang menurut bapak dan ibu, 5 kontrol yang tadi saya sampaikan, yaitu sebagai penghukum, pembuat bersalah, kemudian juga teman dan pemantau, terakhir manajer. Kira-kira yang bapak dan ibu mau pakai yang mana? Uji manajer, teman, artinya sebagai pemantau, penghukum bagus. Pak Dimas sebagai apa kira-kira dari ketika memecahkan masalah? Apakah sebagai teman, sebagai penghukum? Coba Pak Anto, saya mau tanya. Tergantung kasusnya. Nah, kira-kira kalau kasusnya ringan berarti sebagai teman. Oke, kalau Pak Dimas sebagai apa? Oke, jadi Bapak dan Ibu, dari 5 kontrol itu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita jangan, artinya saya menyampaikan saja Bapak dan Ibu terkait dengan jawaban Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita jangan sebagai penghukum. Ternyata dampaknya itu sangat berat ke anak. Anak akan lebih merasa takut. Anak akan merasa tidak semangat karena dihukum terus. Sekali salah dihukum terus, sekali salah dihukum terus. Anak akan stres. Itu menurut teorinya. Lalu kalau sebagai teman, oke lah baik, tapi perasaan gak sopan. Kalau kayak teman kan kayaknya akrab banget ya, weh enak nih Pak Guru kita nih gini. Tapi tidak ada rasa rasa menghargai sebagai guru, gitu. Nggak ada batasannya, itu jeleknya. Lalu kalau sebagai tadi ini pembuat merasa bersalah, artinya anak itu merasa selalu takut kalau ketemu bapak dan ibu. Waduh, mana aku belum kali sama dia nih, jangan kemudian jangan cari jalan. Artinya apa? Berpikirnya udah jelek terhadap orang ini, kayak gitu. Nah, kemudian yang lebih bagusnya yang mana? Yaitu adalah yang sebagai manajer. Kita ajak anak berbicara. Nah, kamu melakukan hal ini, kenapa? Alasannya apa? Menurut kamu baik tidak? Nanti dia akan menjawab sendiri. Lalu dia juga akan mencari solusi sendiri. Seperti itu, ya. Kita coba biasakan menerapkan 5 kontrol yang manajer ini dengan kalimat-kalimat pertanyaan seperti tadi. Insya Allah hasilnya Anda akan lebih baik. Seperti itu. Nah, ini 5 kontrol guru. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya bertanya sama Bapak dan Ibu nih. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, itu masuknya
Oke, betul. Nah, sekarang kalau kamu tidak benar-benar melakukannya, sama tadi pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu teman. Oke. Nah, kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, artinya dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, kita sepakat Bapak Ibu mau menerapkan yang mana? Manajer ya, karena ini untuk kebaikan kita juga, ya, untuk disiplin anak berbudaya positif. Nah, kamu tidak pernah, ini juga masuknya ke pemantau. Lanjut, nah ini yang yang ke-7 kalau salah, keyakinan kelas kepada ibu. Nah, saya bertanya, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Artinya gini, Bapak dan Ibu, saya tanya, kira-kira perbedaan keyakinan dengan peraturan apa? Keyakinan, peraturan. Keyakinan yang ditanamkan dalam diri, artinya yakin. Peraturan yang dijalankan. Oke, ada yang lain? Keyakinan, artinya kita yakin dalam diri kita. Kita yakin. Kalau peraturan berarti sesuatu yang dibuat secara bersama-sama. Artinya kalau misalnya dia melanggar berarti kena sanksi. Oke. Nah, itu dua pengertiannya. Nah, sekarang saya lanjut ke pembahasannya. Nah, kalau keyakinan kelas, ya, ini bersifat abstrak, berupa pernyataan yang besar, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah telah dilibatkan membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, kemarin saya coba, ini hasil saya menerapkan keyakinan kelas di kelas. Nanti saya coba ketika saya mengikuti CGP ini. Coba terapkan kamu keyakinan kelas, dipicuin prosesnya kayak gimana. Nah, ternyata dampaknya memang selama ini agak beda Bapak dan Ibu. Jadi gini, saya memberikan pertanyaan, Dek, selama 1 tahun ini kau proses belajarnya mau bagaimana? Anak-anak tulis, belajar tanpa libur, keluar kelas pada saat jam istirahat, tidak boleh mengganggu temannya, membawa alat tulis sendiri, tidak boleh mencontek. Itu keyakinan yang mereka kesepakatan yang kita buat. Nah, ketika kita tempel, suatu hari mereka melakukan kesalahan, ditanya, Dek, kamu melakukan apa? Dia nyuntik Pak Guru. Nah, coba dipanggil. Kamu kemarin buat keyakinan kelas gak? Buat, coba yang mana? Dilihatin. Oh, ini saya buat sendiri Pak, tapi saya nyontek Pak. Akhirnya mereka merasa malu sendiri. Akhirnya mereka tidak mengulangi lagi. Jadi keyakinan itu sebagai pengontrol kita, gitu, untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun, gitu. Nah, kemudian selanjut ini bisa diterapkan ke Bapak dan Ibu ya, artinya mencoba sesuatu yang baru lah, gitu ya. Pelajaran lalu gimana Pak Lady tetap sama. Kalau mau nanti ketika anak-anak melakukan kesalahan, kamu waktunya bel harusnya baris, kok malah jalannya leha-leha. Coba keyakinan kelas apa yang tidak kamu buat. Nah, ini dia misalkan sendiri, gitu. Jadi dasarnya sendiri. Nah, ini yang terakhir Bapak dan Ibu. Semangat untuk yang terakhir. Semangat ya. Oke. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini materi terakhir di modul 1-4. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini kita memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyelesaikan ada masalah, coba. Nanti hasilnya bagaimana? Ya. Nah, ini. Dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketiga cara ini yang nanti diterapkan dalam menggunakan restitusi itu. Nah, menstabilkan identitas. Jadi misalnya gini, ada anak melakukan kesalahan, ya ditanya, Dek, kamu berbuat salah itu wajar tidak? Nanti dia akan jawab, tidak Pak. Nah, artinya dia menyadari sendiri. Lalu tindakan
lalu si Bapak dan Ibu ini menceritakan bahwa tidak semua manusia yang sempurna, pasti akan melakukan kesalahan. Anak merasa tersanjung Bu, kayak gitu. Nah kemudian kamu merasa begitu jika misalnya kamu marah kenapa? Ya karena dia mukul saya duluan, saya balas mukul dong. Nah artinya seperti itu, ada interaksi tanya jawab. Ini menstabilkan identitas, artinya mencari kebenaran dengan tidak dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ketika tadi yang si anak ditanya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, dia akan bercerita. Dia akan bercerita, iya Pak Guru, saya tadi melakukan ini karena si A, B, C, D begitu. Nah lanjut, padahal kamu bisa melakukan hal buruk ini. Nah ini adalah suatu peningkatan. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi suatu yang penting buatmu. Artinya memberikan penguatan kepadanya, gitu. Nah kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah ini kaitannya dengan yang tadi. Apa keyakinan kelas kita yang kamu buat? Kenapa kamu melanggar? Nah seperti itu. Kalau kamu melanggar berarti kamu tidak menjalankan keyakinan kelas. Nah akhirnya dia merasa, oh iya saya salah. Nilai apa yang kita sepakati bersama itu tadi berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Dia akan menceritakan, oh saya maunya begini Pak, saya mau begini Pak, gitu. Jadi bisa. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah artinya membuat keyakinan agar dia tidak melakukan hal yang salah lagi dan berperilaku baik. Nah di sini saya coba contoh segitiga suci yang saya sudah lakukan di kelas. Ini hasil saya nah ini. Jadi kemarin saya ada tugas ini suruh upload kegiatan, akhirnya saya buat. Jadi CGPS tapi ini Bapak Ibu terkait modul pasti ada kegiatan yang harus dikerjakan. Tapi ini untuk puasa, untuk pengalaman kita Bapak dan Ibu. Ini spontanitas saya ambil lagi ini. Jadi ceritanya si anak ini, si Fauzan ini, dia jajan di Bang Mamat. Makanya banyak, tapi bayarnya cuma satu. Saya kasih tahu, silakan kamu permasalahannya kamu jajan, makannya banyak, tapi bayar satu, langsung mereka otomatis jajan sendiri. Ini memanfaatkan. Saya hanya mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Benar, saya kali ngomong dia begitu. Akhirnya si ini bingung kan? Mereka melaporkan.
ini penggalian informasi dari ini baru saya panggil anaknya. Nah, di sini saya menstabilkan identitas, menanyakan benar atau tidak. Dia tidak tahu. Dia mulai senyum-senyum. Saya di sini melakukan validasi tindakan yang salah. Akhirnya dia bisa menjelaskan kesalahannya seperti apa dan mencari solusi berdasarkan tanggapannya sendiri. Ini dia tidak boleh, ketika tidak beruang, tidak boleh jajan atau membawa bekal dari rumah, ya. Ini terkait keyakinan kelas yang saya tanyakan. Oke. Ya, jadi seperti Bapak dan Ibu, ketika saya menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah, ya, nah, kemudian dari sini harapan saya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mengalami masalah sama anak, dicoba menggunakan segitiga restitusi, karena bisa mencari solusi anak sendiri. Nah, kemudian refleksi Bapak dan Ibu. Nah, silakan saya minta kepada Bapak dan Ibu merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan. Nanti jawaban Ibu silakan jawabkan di sini. Apakah materi ini sangat menarik? Jawabannya ya atau tidak. Silakan Pak Dimas boleh jadi bantu. Dikasih satu. Ya, jawabnya iya saja. Ya. Menarik? Ya, gitu aja. Karena kan tidak diberikan alasannya, gitu. Nanti nggak sudah langsung ditempelkan di kertas yang warna putih sini. Nanti datang lagi jam 1 ya. Dokteran Silakan di sini jawaban Bapak dan Ibu tidak ada yang salah. Oke, silakan ditempelkan Bapak dan Ibu. Bebas. Oke. Apakah materi ini sangat menarik? Ya, kalau
silakan. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Oke, Bapak sini Pak. Oke. Oke, baik. Bapak dan Ibu, berarti jawabannya semuanya ya. Oke, terima kasih tepuk tangan ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi artinya saya merasa apa yang saya sampaikan bisa membantu memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua, nah ini, materi apa yang membuat Anda terkesan? Paradigma baru? Nah, di sini saya coba ikan. Nah, sini saya ikan. Dari materi-materi saya sampaikan, mana yang terkesan untuk Bapak Ibu? Silakan Pak Dimas dikasih lagi energi yang warna pink. Oh, itu pink juga ini masih di bawahnya aja. Ya. Masih ada. Jadi menurut Bapak dan Ibu dari materi yang saya sampaikan mana yang menarik? Apakah berkaitan dengan perubahan paradigma, risiko positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru? Boleh, kan tidak disebutkan berapa, ya. Kalau misalnya bilang semuanya bagus, boleh. Kalau cuma yang beberapa saja, nggak apa-apa. Ya. Jadi menurut Ibu materi mana yang berkesan menurut Ibu dari apa yang sudah saya sampaikan? Apakah segitiga restitusi atau keyakinan kelas? Kalau misalnya 5-5 itu saja semuanya boleh. Oke, siapa? Oke, Bapak bilang semuanya menarik. Oke, terima kasih Pak. Kalian. Asik. Disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, oke. Artinya jawaban Bapak Ibu nggak ada yang salah ya, semuanya benar. Oke. Perubahan paradigma belajar. Oke, oke semuanya. Oke, keyakinan kelas. Oke. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu pengen lebih paham terkait dengan materi-materi ini, bisa minta bantuan ke saya, nanti saya bantu. Ya, sekarang saya coba dong terapi keyakinan kelas saya bagaimana gitu ya. Atau ini ada masalah nih, coba dong terapi dengan segitiga institusi bagaimana seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang terakhir nih, terakhir banget. Oke, terakhir. Nah, ini terakhir. Oke, apakah menurut Bapak dan Ibu materi disampaikan sudah baik? Alasannya, ini terkait saya. Oke, bagaimana silakan pada warnanya? Boleh. Menurut Bapak dan Ibu, saya itu menyampaikannya baik atau tidak? Kalau memang tidak baik, silakan bilang tidak baik. Kalau memang sudah baik, bilang baik. Artinya ini buat refleksi saya. Karena kan aksi nyata ini tidak hanya sekali dua, tidak sekali, tapi seterusnya selama 6 kali aksi nyata. Kayak gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan bosan-bosan ketika saya minta hadir di acara aksi nyata ini. Jadi kalau bilang tidak baik, tidak baik. Kalau misalnya ini gak apa-apa Bu. Ini buat evaluasi saya. Oke, ada yang bilang baik, ada yang baik, lugas dan jelas. Oke. Baik.
Oke, silakan Bu. Tidak apa-apa Putri, akhirnya udah evaluasi saya. Oke, terima kasih. Belum paham karena saya berkurang dua. Oke, terlalu cepat. Baik. Artinya kan saya jadi tahu untuk evaluasi saya ke depan. Sangat baik karena setiap materi dijelaskan detail. Itu contoh. Oke, sudah baik karena sudah berkomunikasi dan berikan contoh realnya. Oke, nah jadi kemudian terakhir penutupnya adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya, nah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Artinya, ketika kita mau menerapkan budaya positif ke anak-anak, budaya positif itu sudah ada dalam diri gurunya tersebut. Jadi kalau gurunya belum memahami budaya positif, nanti bingung ketika nanti anaknya diajarkan budaya positif bagaimana. Jadi itu katanya. Lalu bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer? Ya, jadi saya bilang harapannya kita dalam lima kontrol guru itu harus sebagai manajer yang menuntut murid kembali menjadi insan yang mandiri, mereka dan bertanggung jawab. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan hadir selama 1 jam lebih, ya. Dan harapan saya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa memahami dan bisa menerapkan nanti di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada Ibu silakan yang mau Bapak. Ya, baik, terima kasih pada Pak Rudi yang hari ini telah melakukan aksi nyata Bapak Ibu ya untuk kegiatan CGB untuk modul yang pertama ya Pak Rudi ya. Untuk satu ya, ini masih ada tahapannya mungkin sampai 6 ya. Ya mohon Bapak Ibu bantu dan nanti budaya-budaya positif dari Pak Rudi kita tularkan ke semuanya yang ada di sekolah kita sehingga kita semakin ke depan ada pembaruan dan menjadi lebih baik Bapak Ibu ya. Dan saya minta juga pada Bapak Ibu guru segera menyusul ya. Dari CGP di sini masih ada kesempatan barangkali mau langsung jadi PP monggo ya, masih ada waktu. Jadi mari biar kalau kita udah punya budaya positif, insya Allah pendidikan di SDN Kabupaten Lombok akan menjadi semakin lebih baik. Sekarang udah baik, kalau banyak yang ikut CGP semakin lebih baik lagi. Ya di Kamal ya alhamdulillah pertama ada 100, sekarang udah tambah 1 lagi yang kedua. Yang pertama ya mungkin tinggal nunggu SK aja untuk promosi jadi kepala sekolah atau pengawas Bapak Ibu ya. Jadi niat kita bukan untuk jadi pengawas, jadi kepala, yang penting kita belajar dulu. Insya Allah nilai yang bermanfaat nanti ketika itu menyusul dengan sendirinya Bapak Ibu ya. Kita himbau kepada Bapak Ibu, mari coba kita ikutin program-program pemerintah yang insya Allah nanti hasilnya insya Allah akan buat diri Bapak Ibu sendiri ya. Kira itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih